Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Nurmansyah. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi di sini saya ingin menjelaskan atau berbagi informasi tentang komodifikasi media. Terus juga aku pengen bahas tentang konglomerasi media, terus juga regulasi atau batasan-batasan atau undang-undang yang menjawab tentang permasalahan media pada saat ini. Oke, lanjut. Aku pengen bahas dulu yang pertama tentang komodifikasi media. Jadi komodifikasi media itu mengubah konten, audiens atau tenaga kerja ya menjadi barang atau menjadi apa ya yang dapat diperjualbelikan, yang dapat kita ambil keuntungan dari sana. Contohnya kalau audiens kita bisa jual audiens tentang kita bisa jual data audiens kita yang tinggi ke pengiklanan gitu. Kita bisa ambil keuntungan dari iklan. Terus kalau misalkan konten kita bisa misalkan sinetron, kita jual sinetron kita nih, kita jual konten kita yang bagus, misal gitu. Terus juga ada tenaga kerja di sini maksudnya kita jual jurnalistik kita jual berita-berita yang kita bawakan, seperti itu. Itu komodifikasi media. Lanjut, kita akan bahas tentang konglomerasi media. Jadi konglomerasi media itu adalah satu perusahaan yang menguasai media. Jadi media kan luas, ada radio, ada penyiaran, ada ya banyak lah, ada koran segala macam. Jadi satu perusahaan ini yang menguasai seluruh media, seperti itu. Contohnya kita ada dari MNC Group. MNC Group itu punya dari Heri Tano Sudibjo. Terus ada Transmedia dari Hairul Tanjung. Terus juga ada Visi Media Asia dari keluarga Bakri. Kalau ditanya apa sih dampak kalau konglomerasi media terjadi, pasti timbullah pertanyaan dampak lah ya. Dampak yang paling signifikan atau yang paling parah menurut saya pribadi adalah monopoli media. Monopoli informasi, sorry teman-teman. Monopoli informasi. Kayak konflik kepentingan. Jadi media ini, contoh, aku jelasin dulu. Tadi kan MNC Group itu punya Harry contoh dong ya, misal Harry ini kan dari dia juga berpartai juga, dia terjun dalam dunia politik. Jadi dampak yang signifikan tadi monopoli media, monopoli informasi, kayak berkepentingan, kayak konflik berkepentingan. Maksudnya kayak abai dalam isu-isu yang menyoroti tentang si Harry ini, karena dia berpolitik, ngerti nggak sih maksudnya? Kayak dia abai tentang masalah-masalah sekitar yang membawa-bawa si Harry ini, si pemilik ini, misal. Lalu ada self censorship, itu kayak menghindari atau pegawainya ini kayak sadar nggak sadar itu kayak menghindari berita-berita atau isu-isu yang yang membahas kejelekan si pemiliknya ini, si Harry-nya ini, semisal. Karena mungkin dia takut disemprot kah, takut diapain kah, itu nggak tahu. Terus juga yang ketiga ada mobilisasi politik, atau kayak bahasanya mobilisasi, berarti memberikan mobilitas untuk untuk si petinggi ya. Contoh kita pakai MNC Group untuk si Harry-nya ini untuk berpolitik. Contoh dia dengan terang-terangan itu kayak membangun citra si Harry ini positif gitu, ngerti gak sih? Demi biar si Harry ini bisa lancar berpolitik, gitu kurang lebih. Lalu kita akan bahas regulasi atau UU Pers ya, atau undang-undang yang menjawab tentang permasalahan media pada saat ini. Ada UU Pers, UU nomor 40 tahun 1999. Itu tentang kebebasan berusaha, kebebasan bersuara. Kebebasan lah. Aku mau ngasih kritik tentang UU Pers ini. Kayak dia ini belum atau tidak mengatur batas kepemilikan. Kurang eksplisit aja lah.
Ya gitulah. Sorry teman-teman susah ngungkapinnya, cuman paham lah. Lalu ada UU 32 tahun 2002 tentang penyiaran UU kayak. Oke, segitu dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf kalau misal penjelasannya kurang jelas. Cuman ya itu yang bisa aku berikan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.